pada pertemuan yang keempat ya, sudah keempat. Dan masuk di dalam kitab Kejadian pasal 4. Jadi dari Kejadian pasal 4 inilah saya ambil judul kemenangan atas dosa, victory over sin. Terima kasih Ibu Nina yang sudah berdoa buat saya dan bagi kita, dan kita tetap berdoa sementara pelajaran ini berlangsung. Saya minta kita berdoa dalam hati semua, meminta tuntunan Roh Kudus, hadiratnya di sini untuk memberikan kita pengertian dan pengetahuan mengenai Tuhan itu. Namanya kita manusia berdosa yang tidak kudus dan mencari tahu hal yang kudus, ini satu hal yang impossible, yang tidak mungkin. Tetapi kita manusia yang tidak kudus ini, kita yang tidak kudus ini harus benar-benar bersandar kepadanya untuk boleh memahami hal-hal yang kudus. Karena ingat, Yesus sendiri berfirman di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-11, doa Yesus di sana di ayatnya yang ke-25. Dengar bunyinya seperti ini. Pada waktu itu berkatalah Yesus, berdoa dia, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Di ayat 12 di Matius juga, di Matius pasal 12 ini ayatnya pasal 13 maksudnya, ayatnya yang ke-11, jawab Yesus kepada murid-muridnya ini, Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tapi mereka tidak. Tidak semua orang diberikan kuasa untuk mengetahui firman. Tidak semua. Jadi orang akan pahami firman ini hanya mereka yang rendah hati, yang dekat dengan Tuhan, yang memiliki komitmen untuk mencari. Kata kitab Amsal, jika kita mencari kebenaran itu sama seperti orang mencari emas. Jika engkau mencari aku, maka engkau akan menemukan aku. Saudara tahu kalau mencari emas bagaimana? Susah atau gampang? Susah. Bertaruh nyawa mereka di situ. Mencari permata perak, ini hal yang susah. Demikian kita, penekanan bukan kesusahannya, penekanan bahasa itu, tetapi kemauan. Di mana ada kemauan, kita akan mengerti firman itu. Baik, pada saat ini kita datang kepada Kejadian pasal 4 ini, yang judul besarnya Kain dan Habel. Namun sebelum datang kepada pasal 4 sehubungan dengan judul ini, kemenangan atas dosa, saya mau recap kembali yang ada di Kejadian pasal 3 kemarin. Yang ada beberapa poin yang tidak saya jelaskan. Perhatikan ini. Ini pekerjaan Tuhan dalam menyelesaikan dosa. Kalau saudara baca ini ayat-ayatnya, pasal 3 ayat 8 dan 9, pasal 3 ayat 11 sampai 13. Tuhan mencari, ini cara Tuhan. Di ayat 8 dan 9, Yesus, Tuhan yang mencari di mana Adam dan Hawa. Dia gunakan di hari yang sejuk, dan berjalan-jalanlah Tuhan sambil dia memanggil, Adam, Hawa, di mana kalian? Mereka bersembunyi di balik. Yang kedua, di ayat 11 sampai 13, dia mulai investigasi dosa itu. Lihat Tuhan bagaimana dia menyelesaikan dosa. Dia yang cari dan dia investigasi. Dia mau dosa itu diinvestigasi. Bukan Allah tidak kenal dosa. Banyak orang bilang, ngapain? Tuhan kan maha tahu. Buat apa saya mau bicara dosa saya? Tidak. Makanya di dalam kitab Yohanes, jika engkau berbuat dosa, akui. Dia adalah apa? Setia dan adil. 1 Yohanes pasal 1 ayat berapa itu? 9. Jika kita mengaku dosa kita,
Tuhan mau kita akui. Makanya Tuhan punya cara bagaimana dia menyelesaikan dosa itu. Dia harus investigasi dosa itu. Dia tanya kepada mereka. Bukan dia tidak tahu mereka bersembunyi. Tapi mengapa Alkitab catat, dia cari mereka. Di mana kamu? Sepertinya Tuhan mau berbohong ya. Masa dia tahu dan dia tanya, di mana kamu? Itu bukan bahasa kebohongan. Di dalam bahasa aslinya kita lihat ekspresi yang Tuhan bawa, dia sementara menginvestigasi dosa. Dia sementara karena perasaan manusia waktu itu mereka tertekan. Mereka sudah tahu mereka bersalah. Dan perhatikan di ayat 14 ini, yang merah-merah ini, inilah tindakan Tuhan. Tetapi saya masukkan yang 4 ini karena saya pikir ini satu hal yang penting. Saudara perhatikan, Tuhan tidak pernah mengutuk manusia. Yang dia kutuk di sana, pertama ular, yang kedua tanah. Itu ayatnya. Di ayat 17, dia kutuk tanah, terkutuklah tanah. Di ayat 14-15, yang ularnya yang dia kutuk. Tapi manusia, perempuan dan laki-laki itu diberkati. Tidak ada kata kutuk. Mengapa saya katakan diberkati? Perhatikan ini. Mari kita buka di ayat 16. Kejadian 3:16. Perhatikan yang Tuhan katakan. Dia bilang begini. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi pada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Kalau kita perhatikan ini seperti kutuk. Ini bicara nubuatan. Bagaimana seorang perempuan melahirkan anak dengan kesusahan. Untuk mendorong anak itu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Betul tidak? Demikian Kristus, bagaimana susahnya dia harus alami untuk membawa manusia dari gelap kepada terang yang ajaib. Jadi sebenarnya apa yang perempuan alami itu adalah bagian dari nubuatan. Dan kedua, mengapa dia disebut berkat? Dia disebut berkat karena keseimbangan. Manusia sekarang sudah berdosa. Kondisi manusia sekarang sudah berdosa. Perhatikan bahasa kepada Adam. Dia bilang begini. Lalu firman-Nya kepada manusia, kepada Adam. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan padamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Yang dikutuk? Tanah. Tanah yang dikutuk. Bukan Adam. Adam mendapat tugas baru, bekerja. Mengapa? Coba bayangkan kalau kita nggak pernah kerja, sakit tidak? Cepat mati itu. Demikian dengan perempuan. Anak saja kalau melahirkan, satu kali ada murid saya waktu di Manado, sedikit-sedikit masuk klinik. Kan kita punya klinik di sekolah. Saya selalu bilang, kenapa kamu sering ke klinik? Aduh, nggak enak badan, Ustaz. Dan saya mulai observasi. Saya ingat dulu guru biologi saya, dia ceritakan mengenai kepompong. Dan itu betul. Kepompong ini dia bilang kalau keluar dan kalau kita gunting, melihat susahnya dia mau keluar jadi kupu-kupu kan. Kalau kita bantu, aduh kasihan sudah susah dia, bantu gunting aja itu. Kupu-kupunya akan lumpuh, nggak bisa terbang. Karena di situ kekuatannya. Anak ini coba buat observasi dan cek Google. Pada umumnya anak yang mengalami sesar, mereka mudah kena sakit dibanding anak yang melahirkan normal, yang dilahirkan normal. Betul tidak? Itu sebenarnya berkat, bukan kutuk. Tuhan ingin mengimbangi antara dosa dengan kondisi manusia yang sudah menurun. Kan kita mengalami degenerasi. Tuhan mengimbangi itu, makanya perempuan dia harus, makanya lihat perempuan kalau dia melahirkan, orang yang melahirkan normal dengan yang sesar masih lebih kuat yang normal dibanding sesar. Saya ingat ada itu ibu di Sangir, di Pulau Sangir, Manado, baru melahirkan kemarin, besoknya sudah pergi ke sungai nyuci. Sementara kita yang di kota, aduh harus istirahat begini. Tapi mereka sehat-sehat. Saya pusing, saya berpikir, mana yang betul, sains atau pengalaman? Ini membingungkan. Tetapi ketika kita kembali ke dalam kitab Kejadian, sebenarnya yang dialami manusia, yang Tuhan berikan kepada mereka berkat, bukan kutuk.
Karena Tuhan mencintai mereka. Tetapi semua yang dia alami, lihat Tuhan lompati. Ular yang dikutuk, tanah yang dikutuk. Baru itu Tuhan memancarkan jubah kepada manusia. Lihat dia bagaimana dia bekerja untuk manusia. Yang susah di sini sebenarnya bukan manusia, Tuhan. Lihat itu. Dosa menyusahkan Allah. Dan dia memberikan pekerjaan, dan Tuhan saya buat tabernakel di sana. Karena prosesnya, mengapa? Mari kita buka dalam Kejadian pasal 3:24. 3 pasal 24. Saya lihat bahasa Ibrani-nya. Dia katakan di sini, ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya. Kata ditempatkannya itu, bahasa Ibrani itu dapat diterjemahkan sebagai tabernakel. Saudara tahu fungsi tabernakel waktu Tuhan bangun itu di padang gurun? Apa fungsinya? Allah beserta kita. Waktu dia menggunakan kata, ada bahasa Ibrani-nya. Sebentar ya. Bahasa Ibrani tabernakel ini syakan. Untuk kata ditempatkannya, bahasa Ibrani-nya syakan. Syakan itu artinya tabernakel atau placed, ditempatkan. Itu. Jadi ketika Tuhan buat syakan, tabernakel, ditempatkan, kan di situ ditempatkannya cerubium kan? Ini tanda kemuliaan Allah. Jadi sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Dia hanya mengeluarkan manusia itu. Malah terlalu kasar saya lihat bahasa Indonesianya di sini, dia terjemahkan begini. Dan Allah, lalu Tuhan Allah, dia 23, mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diam. Kata mengusir tidak tepat. Bahasa aslinya saya lihat bahasa Inggris yang terjemahkannya tepat. Dia bilang dia send forth, dia kirim keluar. Jadi sesudah dia katakan, Adam, kamu sekarang akan jadi susah mencari makanan dari tanah ini, tanah yang kukutuk. Lalu Tuhan antar dia ke tanah itu, keluar dari Eden. Dia tidak mengusahakan tanah yang di dalam taman itu. Tapi Tuhan antar dia di keluar taman untuk mengusahakan tanah yang di luar taman. Ini cikal bakal Adam bercocok tanam. Tuhan ajarkan itu. Makanya saya berpikir, Tuhan tidak pernah pertama kali keluar dari Eden, Tuhan tidak mengajarkan manusia untuk menjadi seorang manajer, untuk hitung-hitung uang. Pekerjaan pertama yang diajarkan kepada Adam, bertani. Ini langsung datang dari Khalik. Hanya kita aja manusia yang sudah modern ya, makanya kita punya dan sarana-sarana yang utama. Bukan saya ajak juga kita supaya mau jadi petani. Malah istri saya bilang, Dedi, kalau kita sudah pensiun kita kembali ke kampung ya, lebih enak bertani. Dan banyak di Manado orang-orang yang pensiun yang dari Jakarta, Bandung, mereka pulang di sana mereka bertani, bercocok tanam lah untuk kehidupan mereka. Dan saya lihat enjoy sekali mereka hidup. Orang-orang tua kita senang sekali. Di masa tua mereka habiskan waktu, dan ada yang pendeta setiap sahabat dia mengunjung jemaat, tapi kembali dia bertani juga gitu loh. Apa-apa. Jadi dengan kata lain, ini berkat yang Tuhan buat. Ini sistem bagaimana Tuhan menyelesaikan dosa. Dia tidak pernah membiarkan manusia itu sendiri. Dari konteks kalau kita recap sampai ayat 24 dari pasal 3 ini hasilnya. Mari kita perhatikan, ada nggak manusia susah di sini? Tidak ada. Demikian di pasal 4 ini. Demikian di pasal 4. Mari kita datang kepada Kejadian pasal 4. Mulai dari ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain.
maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Bahasa Inggris dia terjemahkan new, bahasa Ibrani disebut yada. Yada itu mengetahui. Ini penting, makanya kita taruh. Di dalam Alkitab kata yada itu digunakan 645 kali untuk diterjemahkan menjadi tahu, know. 105 kali menjadi diketahui, 19 kali menjadi knowledge, 7 kali understanding. Saya suka ambil yang ini, acquaintance, 6 kali. Bayangkan saudara, kemudian manusia itu mengetahui, kalau kita terjemahkan kan, manusia itu mengetahui dengan Hawa, kayaknya nggak cocok, iya kan? Acquaintance menyamakan. Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan. Jadi pernikahan bukan berfokus kepada seks. Banyak orang salah dalam hal ini. Kita penting untuk bahas ini juga untuk orang-orang muda. Pernikahan tidak pernah berfokus kepada seks, tetapi hubungan suami istri, hubungan kasih untuk mengenal satu dengan yang lain. Saudara lihat, bayangkan dari kata mengetahui, mengandung. Dia tidak menekankan kepada hubungan seks, karena itu bukan poin utama dari rumah tangga. Dosa itu akan terjadi kalau dari rumah tangga. Dosa dari masyarakat akan terjadi kalau dari rumah tangga itu sudah kita bentuk hubungan yang salah. Kalau kita berani membentuk hubungan yang salah di dalam rumah tangga, kita akan bentuk hubungan yang salah di jemaat dan di masyarakat. Karena Alkitab sendiri ajarkan itu, mulai dari pasal 4 ayat 1. Dan akhirnya perempuan itu mengandung, maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Perhatikan di ayat 2. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Di ayat sebelumnya tadi, lalu melahirkan Kain, maka kata perempuan itu apa? Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Yang kedua, waktu dia lahirkan siapa? Habel, ada enggak ungkapan doa seperti itu? Tidak ada. Sebenarnya dari Kejadian pasal 3 kalau kita perhatikan, saya tidak taruh di sini. Kejadian pasal 3 waktu Tuhan mengutuk ular, Tuhan sudah menubuatkan juru selamat di situ. Waktu dia memberikan di ayatnya yang ke-19, ayatnya yang ke-20, ayatnya yang ke-21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Saya mau tanya, waktu Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang, Tuhan sulap atau dia sembelih binatang ini dan ambil kulitnya dibuat jadi pakaian buat Adam dan Hawa? Mana yang benar? Dia sembelih. Jadi sebenarnya itu sistem korban yang menggambarkan Yesus. Tuhan Allah sudah ajarkan kepada Adam dan Hawa, bukan masih baru. Dia sudah ajarkan itu kepada Adam dan Hawa. Makanya ketika datang di sini, waktu Hawa langsung bilang, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki. Dia berharap dialah Mesias. Karena janji akan ada seorang penebus, Tuhan sudah gambarkan dari Kejadian pasal 3. Cuma masih samar-samar. Tapi Adam dan Hawa mereka sudah pahami. Makanya ungkapan Hawa ketika anak pertama lahir si Kain, dia bilang, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki. Karena dia tahu penebus Mesias itu seorang laki-laki. Di sini harus jelas karena kita akan masuk sebentar supaya kita tidak bingung. Begitu kita kalau lihat Alkitab, kita membaca firman itu. Karena nanti ada hal-hal yang membingungkan kalau kita lihat sebentar. Nah, Kain menjadi petani, Habel menjadi apa? Gembala. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan
sebagian dari hasil tanah kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Mengapa Tuhan indahkan korbannya Habel? Sesuai dengan apa yang Tuhan ada ajarkan. Jadi sebenarnya sistem korban sudah mereka pahami. Hanya si Kain ini keras kepala. Bayangkan yang dia berikan. Kain mempersembahkan apa? Sebagian dari hasil yang Tuhan kutuk apa? Penghinaan itu. Tuhan mengutuk tanah, tapi dia ambil dari tanah itu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dia sementara menghina Tuhan itu. Dia mengotori kekudusan Allah. Makanya Tuhan tidak terima dia. Lihat itu. Jadi dia bukan hanya masalah. Ini adalah dua jenis agama. Agama Kain dan agama Habel. Agama Habel menggambarkan penurutan, sementara agama Kain membenarkan pribadinya. Coba kita perhatikan baik-baik. Pemberian Kain ini salah atau tidak sebenarnya? Tidak. Dia buat yang terbaik. Yang terbaik. Yang terbaik dari hasil panen. Saya bayangkan kalau ada pisang yang paling besar biasa gede-gede kan? Dia ambil yang gede-gede, yang kecil dia kasih keluar. Yang gede-gede yang dia kasih untuk Tuhan. Dia tahu yang terbaik, tetapi kenapa Tuhan tidak terima itu? Tidak sesuai dengan Tuhan, dan itu berdasarkan apa yang dia tahu. Pikirannya sendiri. Agama yang berdasarkan pikiran sendiri tidak pernah diterima oleh Tuhan. Jangan pernah kita menganalisa Alkitab dengan cara kita berpikir sendiri. Sistem pembelajaran Alkitab, kita harus tahu belajar teks dan konteks dan apa yang dia pesankan kepada kita. Jangan kita paksakan apa yang kita pikir dan ayat itu harus ikut apa yang saya mau. Salah satu contoh orang muda, kalau dia sudah tidak, teman saya dulu, dia kirim ayat ini sama saya. Karena orangnya malas belajar. Dan dia kirim sama saya lewat SMS. Waktu itu kan masih pakai SMS HP jadul. Cuma SMS dia pakai. Dia taruh di Pengkhotbah pasal 12 itu. Dia tulis begini. Pengkhotbah pasal 12. Mana itu? Kata-kata berhikmat sebentar ya. Ayat 12. Lagi pula anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Dia kasih ayat ini karena dia malas belajar. Kalau cara interpretasi Alkitab seperti ini, kita dalam bahaya. Dua agama ini menggambarkan agama sampai di akhir zaman. Ini bukan denominasi, tetapi pola berpikir. Yang satu menuruti apa yang Tuhan suruh, yang satu membuat apa yang terbaik bagi pandangannya. Yang kedua, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah karena dia berusaha yang terbaik. Dia berusaha untuk memberikan usahanya yang terbaik. Dengan kata lain, dia mencoba untuk menyentuh keselamatan itu dengan usahanya sendiri. Padahal korban ini adalah simbol penyelamatan Tuhan. Bagaimana dia akan selamatkan manusia, diberikan simbol korban. Betul tidak? Mengapa Kain ditolak? Karena dia berusaha selamat dengan caranya sendiri. Orang yang berusaha menyelamatkan dirinya sendiri, dia gagal mengenal Tuhannya. Saya minta maaf kalau kita lihat sepupu-sepupu kita ya, di luar sana. Mereka pada umumnya memiliki, apalagi agama-agama kafir, memiliki pemahaman konsep yang sama. Berbuat baik untuk apa? Saya ingat waktu kecil saya masuk sekolah minggu selalu diajarkan, dengar-dengaran kok James,
nanti kamu masuk surga. Jadi kita berpikir kita lakukan kebaikan untuk masuk surga. Orang Kristen berpikir begini, ternyata salah. Karena ini cara berpikir Kain yang Tuhan tolak sama sekali. Jangan pernah kita berpikir bahwa dengan usaha kita berbuat baik, itu adalah jaminan kita diselamatkan. Kegagalan orang Yahudi demikian. Mereka gagal karena mereka berpikir dengan menurut semua hukum itu dapat menyelamatkan mereka. Mereka lupa korban itu yang menjadi sentral. Karena Allah tidak mau kita dibebani. Ingat baru nama tadi judul Victory over Sin. Bagaimana memenangkan diri dari dosa. Jangan pernah berusaha saudara untuk tidak berdosa. Selama kita berusaha untuk tidak berdosa atau menjadi kudus, kita sama dengan Kain. Berusaha dengan usaha sendiri supaya kita memperoleh keselamatan. Ini kegagalan Kain. Berbeda dengan Habel. Habel, Tuhan indahkan Habel korban persembahannya. Tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Perhatikan ini. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Dengan kata lain, dengan berbuat baik, muka akan berseri. Bandingkan dengan Mazmur pasal 34 ayat 6. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Lihat itu. Ini bagaimana orang yang hidup di dalam kebenaran. Salah satu ciri buah roh apa? Sukacita. Amin. Orang yang hidup dengan dosa, makanya walaupun dia masuk gereja mungkin, ya, namanya hatinya terbeban. Ada beban di situ. Dia tidak akan pernah tersenyum. Bisa jadi dosanya tidak pernah dia serahkan kepada Tuhan. Makanya kita orang Kristen, kita diajak untuk menyerahkan semua beban dosa. Ingat Yesus mengundang kita dengan kata bagaimana dia katakan, marilah kepadaku engkau yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. I will give you rest. Berbeban berat bukan karena kita banyak pekerjaan, bukan. Berbeban berat yang contrite spirit, yang orang-orang yang terbeban dengan dosa. Ada dosa yang dia tidak dapat lepaskan. Masing-masing kita punya dosa kesayangan, bukan? Ada tidak? Dan kita berjuang dengan dosa itu. Kita berjuang dengan dosa itu. Bagaimana saya dapat melepaskan dosa ini? Selama kita berjuang dengan dosa itu, kita akan tetap berada dalam dosa. Itu masalahnya. Tuhan tidak pernah mengajak kita untuk berjuang dengan dosa. Kita tidak akan pernah berseri wajah, tidak akan pernah kita merasakan kebahagiaan kalau dosa itu masih tersimpan dalam hati. Contoh, orang yang dendam, benci saudaranya, ada sesuatu yang dia tidak akan pernah berbahagia. Makanya sering mereka katakan, berpikirlah positif, jangan pikir negatif. Apa fungsinya? Supaya tidak terbeban. Karena Tuhan, tujuan Tuhan, ingat di kitab Kejadian pasal 2 pelajaran kita yang lalu, tujuan Tuhan menciptakan manusia untuk kebahagiaan. Tujuan Tuhan menciptakan manusia untuk kebahagiaan. Perhatikan karakter dosa dari ungkapan ini. Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Dalam bahasa Inggrisnya, sin light at the door, bukan mengintip. Light berbaring atau laid. Ini kan bentuk dulu. Laid, bukan mengintip tetapi berbaring.
Ada kata, and unto thee shall be his desire. Karena kepadamu dia sangat menuntut, dia sangat menyukai. And thou shall rule over him. Dan kamu harus perintahkan dia, menguasai dia. Ini 3 kata kunci yang kita ambil dari bentuk dosa. Lay, berbaring. Desire, keinginan. Rule, perintah. Atau kalau kita lihat ini, dia bilang sin light at the door. Ini menggambarkan seorang wanita yang sementara menggoda laki-laki. Demikian sifat dosa. Dia gambarkan sama seperti seorang wanita yang